Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan memulai ibadah online kita pada pagi ini. Kiranya setiap kita yang mengikuti ibadah ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah kami yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami kembali membawa hidup kami, segenap jiwa kami untuk memuji dan memuliakan Engkau atas kasih Tuhan yang telah kami rasakan selama 1 minggu lamanya. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau memberi hidup kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Roh-Mu hadir di setiap pribadi kami Tuhan, memenuhi setiap pribadi kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini bukan hanya sekedar saja Tuhan, tetapi benar-benar kerinduan kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah
muliakan nama-Mu, dimuliakan Kau Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu, amin Tuhan. Melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, haleluya. Melimpah kasih, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami. Semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau memberi hidup kami untuk memuji, untuk menyembah Engkau ya Tuhan dalam segala kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi merasakan anugerah Tuhan melalui pujian dan sorak-sorai kami Tuhan. Pada saat ini kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang tinggi. Kami mau menganggungkan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan semangat bersorak-sorai bagi Tuhan. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa
berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terpujikan nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi kebenaran oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua yang ada di rumah maupun dimanapun yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari kita benar-benar menyiapkan hati kita, membuka hati kita untuk diisi oleh kebenaran Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita pada hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan ingin membangun setiap pribadi kita untuk lebih lagi di dalamnya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Yes, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Haleluya. Berikan dengan roh-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nanti untuk membuka kita dalam doa firman, saya serahkan kepada Bang Arianto. Haleluya, haleluya. Yesus benar Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat menyertai setiap langkah kami. Amen. Kami percaya Bapa,
dengan firman-Mu akan menjadi terang bagi jalan kami, Yes, akan haleluya. menjadi petunjuk bagi jalan kami ya Amen. Tuhan. Namun saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Yes, firman-Mu. haleluya. Dan setiap firman yang kami dengar pada saat ini dapat memberkati kami Amen. dan dapat kami lakukan dalam setiap Amen. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, sama-sama kita katakan Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita sampai saat ini. Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memberikan kita kekuatan, dan kita bisa berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan mari bersama-sama kita membuka hati kita. Mari kita bersama-sama kita membuka pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam sebuah firman Tuhan yang akan mengajari kita untuk melihat setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dipilih dan ditetapkan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Nah, tema dalam sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara dari gereja sudah ditetapkan untuk tema misi Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama mengenai misi atau kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan kehendaki, menggenapi rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya saja menjadi percaya, tetapi ada sesuatu hal yang perlu kita kerjakan, ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bersama-sama apa sih tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dalam tema misi tahun kali ini Bapak Ibu, kita sudah melihat atau mendengarkan khotbah-khotbah minggu lalu juga berbicara tentang misi. Dan ini berkaitan dengan program SDT Injil Bakti Caraka yang sedang mengutus beberapa tim di pulau-pulau atau ke beberapa daerah di seluruh Indonesia yang sedang melakukan mission trip. Dan kami adalah salah satu tim yang sudah pulang dari Kaltara, dan puji Tuhan kami bisa melalui dan melakukan mission trip ini dan melewatinya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan di dalam sesi khotbah ini nanti kita akan belajar bersama-sama, dan kami juga akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan misi yang kami lakukan di Kaltara. Dan puji Tuhan kami bisa kembali di tempat ini dan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan melalui firman Tuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai misi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita tentang misi atau tentang berita atau pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ataupun yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Dan satu ayat atau beberapa ayat di dalam Injil Matius Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat familiar, yaitu amanat agung ya yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan pada pagi hari ini kembali bersama-sama kita membacanya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai yang ke-20 saya akan bacakan kepada kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan sesuatu hal yang baru lagi yang kita dengarkan, tetapi ayat ini sering sekali dibicarakan, bahkan mungkin sering sekali kita baca, sering sekali kita dengarkan. Dan ayat ini memang adalah ayat yang memuat, yang berisi tentang
misi Allah atau mandat atau perintah atau amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini bukan hanya berbicara kepada hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan bahwa ayat ini bukan hanya berbicara kepada pendeta-pendeta atau kepada pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi ayat ini diberikan kepada seluruh orang-orang yang percaya, yang menyatakan dirinya bahwa percaya kepada Kristus. Maka mandat ini atau amanat ini diberikan kepada semua kita orang-orang yang percaya untuk kita lakukan. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Matius menuliskan ayat ini di akhir pasal di dalam Injil Matius, perintah Yesus yang menempati posisi utama ketika penulis Injil Matius menutup Injil ini merupakan mandat untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Kalau kita perhatikan konteks di mana kata-kata terakhir ditempatkan yang memiliki pengaruh, yaitu menjadikan amanat ini sebagai ketetapan yang terus ada. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus memerintahkan agar proses menjadikan murid juga termasuk mengajar mereka melakukan segala yang Ia perintahkan. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, dia berada di pasal yang terakhir dan di ayat yang terakhir di bagian kitab Injil Matius. Lalu kemudian penulis Injil Matius tidak menunggu, ya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai misi di dalam Injil Matius Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di akhir pasal dari Matius ini sendiri atau di amanat agung ini. Tetapi kalau kita membaca ya di pasal-pasal sebelumnya sebenarnya Tuhan Yesus telah banyak berbicara tentang misi Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu penulis Injil Matius tidak menunggu hingga akhir Injilnya untuk menekankan tema misi dalam ajaran Yesus Bapak Ibu. Panggilan pertama Yesus kepada muridnya tentu merupakan perintah bagi mereka untuk ikut dengannya menjadikan murid. Nah, kalau kita perhatikan ada frasa ya yang mengatakan, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan kita bisa menemukan itu di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Dan ini terjadi ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ya. Dan yang sebagian besar mereka adalah seorang nelayan. Ya, pekerjaan mereka adalah nelayan. Dan oleh sebab itu ketika Yesus bertemu dengan mereka dan mereka dijadikan murid oleh Yesus, sehingga Yesus mengatakan perkataan ini, berkata bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini merupakan sebuah frasa yang berisi di dalamnya itu adalah ada misi yang perlu mereka kerjakan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Ya, mereka seperti beralih profesi dari penjala ikan menjadi penjala manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan cara ini, kata-kata pertama dan terakhir kepada muridnya menjadi suatu perintah. Ya, ini menjadi suatu perintah untuk memperluas dan memperbesar kelompok persekutuan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus selama melayani di muka bumi, Bapak Ibu, dia banyak memuridkan orang. Dan yang 12 murid inilah ya yang sangat terkenal di dalam kisah-kisah dalam Alkitab tercatat bagaimana mereka mengikut Yesus dan bagaimana mereka dipanggil dari pertama kali oleh Yesus menjadi murid. Dan ketika Yesus memanggil mereka, ada suatu rencana yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Ada sebuah misi yang harus mereka kerjakan yang diberikan atau dimandatkan kepada mereka oleh Yesus. Sehingga frasa atau perkataan itu, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam arti bahwa murid-murid ini dipersiapkan untuk pergi. Ya, pergi kemana? Untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi membawa orang-orang kepada Kristus, membawa orang-orang yang terhilang datang kepada Kristus, membawa atau menarik orang-orang yang ada di dalam kegelapan kepada terangnya Kristus. Lalu kemudian dalam tiap bagian utama dalam Injil yang fokus pada penyajian ajaran-ajaran Yesus, ada beberapa teks yang sangat relevan dengan pekerjaan misi, seperti yang terdapat dalam pasal 10 juga.
di mana dimulai dari pasal 9 ayat 35 sampai yang ke-38 Bapak Ibu Saudara, ya, yang diakhiri dengan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian untuk tuaian itu. Ini merupakan suatu pendahuluan yang sepenuhnya berisi dengan instruksi, ya, dan pernyataan yang berkaitan dengan tema ini, yaitu misi, Bapak Ibu. Maka jelas bahwa berita tentang misi ini sangat penting bagi Matius atau bagi penulis Injil Matius, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di dalam pasal-pasal sebelumnya, bukan hanya di dalam pasal yang ke-28 yang tertulis di sana yang disebut sebagai amanat agung, tetapi di pasal-pasal sebelumnya kalau kita melihat secara keseluruhan Injil Matius, Yesus banyak sekali menyatakan atau memberikan di situ tentang misi. Ya, banyak sekali Yesus membicarakan tentang misi, di mana Dia memanggil murid-muridnya, lalu kemudian di mana Dia menyatakan di dalam pasal yang ke-9, lalu di dalam pasal yang ke-10 juga di mana Yesus mengutus murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa pahami dari sini bahwa misi ini sangat penting sekali untuk dikerjakan oleh orang-orang percaya. Sampai beberapa kali Yesus mengulang karena memang kehendaknya, karena memang tujuannya Yesus supaya semua orang dapat mengenal Kristus, supaya semua orang dapat menjadi percaya dan melihat bagaimana Yesus bekerja di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Dia memuridkan orang-orang yang Dia pilih. Dia mengutus mereka. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dalam Matius pasal 10 ayat 5-15 menjelaskan bagaimana Yesus mengutus ke-12 murid untuk mengabarkan Injil. Nah, sebelum mereka berangkat, Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka diutus pergi untuk memberitakan Injil, nah ada beberapa nasihat yang diberikan oleh Yesus sebelum mereka pergi. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 10 ayat 5-15, saya akan baca kepada kita. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 10 ayat 5-15 ini menjelaskan tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya atau ke-12 rasul. Dan sebelum mereka pergi ada beberapa nasihat yang perlu Yesus berikan kepada mereka supaya mereka tidak salah di dalam melakukan pelayanan yang telah Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Yang pertama, bahwa jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, kenapa Yesus seperti mengkotak-kotakan? Nah, sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi misi ini diawali dengan kepedulian Yesus terhadap bangsa Yahudi yang digambarkan sebagai domba yang tidak
memiliki gembala atau domba yang tidak bergembala. Bukan dalam arti bahwa Yesus mengabaikan bangsa lain, bukan dalam arti bahwa Yesus mengabaikan orang Samaria atau kota di Samaria. Tetapi nanti kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang hati Yesus juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Yesus hanya berfokus kepada orang-orang Israel. Misi ini hanya berfokus kepada Israel. Memang betul Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Yesus, ya, misi ini diawali dengan kepedulian Yesus terhadap bangsa Yahudi yang tidak memiliki gembala, seperti domba yang tidak memiliki gembala. Ya, dalam hal ini bukan berarti Yesus mengabaikan pemberitaan Injil kepada semua orang. Namun jika kita perhatikan bahwa ada beberapa ayat yang lain yang Yesus singgung, ya, tentang pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa kita lihat di dalam Matius, ya, dalam pasal yang ke-10 lagi ayat yang ke-18. Ya, di sana dikatakan bahwa dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian. Garis bawahin bahwa sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sini ada indikasi bahwa memang Yesus peduli kepada semua bangsa. Yesus peduli kepada semua orang. Dan Yesus ingin semua orang mengerti atau mendengarkan berita Injil tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ya, hal ini menyiratkan bahwa penduduk dunia yang lebih luas pada umumnya tidak dilupakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana kepedulian Yesus, ya, terhadap orang-orang, ya, bahkan secara khusus kepada orang-orang Israel, ya, kepada orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita memperhatikan juga ketika Paulus mengawali misinya, ya, dia masuk kepada rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ya, dia kembali datang kepada mereka untuk memberitakan Injil di sana. Dia masuk kepada bait orang-orang Yahudi, mengunjungi mereka, berkhotbah kepada mereka, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Ya, dan kita melihat Paulus juga menjangkau bangsa-bangsa yang lain, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Dan misi itu digenapi oleh Paulus, ya, memberitakan Injil kepada seluruh dunia, kepada bangsa-bangsa, ya, kepada daerah, ke kota-kota, Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang yang tidak percaya atau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini kita bisa melihat, sekalipun orang-orang Yahudi, keturunan Israel, orang umat pilihan Allah yang sebenarnya mereka sudah tahu kebenaran. Mungkin timbul dalam pikiran kita, kenapa mereka harus diinjili? Kenapa bangsa Israel mesti harus diutus, ya, para rasul ke sana untuk memberitakan Injil, padahal mereka sudah kenal. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana orang Israel adalah orang-orang yang sangat keras hatinya, ya. Orang-orang yang sangat keras hatinya, ya. Oleh sebab itu Yesus peduli kepada mereka. Mereka diibaratkan sebagai domba yang tercerai-berai, yang tidak memiliki gembala. Oleh sebab itu Yesus ingin umat pilihan Allah ini ditarik kembali, dibawa kembali kepada jalan-jalannya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian sebelum rasul ini atau murid-murid ini diutus, Yesus juga menjelaskan, ya, kepada mereka tugas-tugas yang harus dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka harus melakukan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan di dalam ayat-ayat ini tadi dijelaskan di sana bahwa sembuhkanlah orang sakit, ya, bangkitkanlah orang mati, tahirkan kusta, usirlah setan-setan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah tugas-tugas yang harus mereka lakukan, pelayanan-pelayanan yang harus mereka lakukan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, ya, melepaskan orang-orang yang terbelenggu, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya. Oleh sebab itu mereka diperlengkapi dengan sedemikian rupa. Mereka berjalan bersama-sama dengan kuasa Yesus, bersama-sama dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Ya. Lalu kemudian mereka juga tidak boleh membawa emas, perak atau tembaga. Ini berbicara mengenai kebutuhan dan keperluan yang mereka butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketika mereka berangkat, mereka tidak boleh memusingkan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka tidak boleh memusingkan diri terhadap keperluan-keperluan yang mereka butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, Yesus memberikan perintah dengan tegas kepada mereka bahwa janganlah engkau membawa emas, perak atau tembaga, ya, atau bekal-bekal yang lain, ya, beserta dengan engkau. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh dihalangi oleh kebutuhan-kebutuhan mereka, tetapi mereka harus fokus dengan tujuan kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan kepada mereka. Nah, kalau kita kembali melihat amanat agung, ya, di dalam pasal yang ke-28, ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan di situ dikatakan bahwa karena itu pergilah. Ya. Nah, kalau kita melihat ini adalah sebuah perintah. Ya. Ini adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Yesus, ya, kepada orang-orang yang percaya untuk pergi, ya. Kalau kita melihat bahwa kata pergi adalah merupakan sebuah kata perintah. Kata perintah ini adalah sesuatu hal yang penting untuk segera dilakukan. Oleh sebab itu ketika Yesus berkata pergilah, maka kata ini mengandung suatu perintah penting untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, membaca ayat ini adalah mengindikasikan bahwa kita perlu, ya, pergi, melangkahkan kaki. Ada sebuah tindakan yang perlu dilakukan. Ada sebuah action yang harus diambil dan dikerjakan. Nah, ini adalah sebuah perintah yang harus segera dilakukan. Ya, harus melangkahkan kaki dengan segera tanpa beban. Orang yang melangkah tanpa beban, maka dia akan mencapai tujuan dengan tepat. Pergi tanpa ada keraguan-raguan, tanpa harus bertanya-tanya, tanpa harus membuat alasan ini dan itu. Ya, oleh sebab itu tadi Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka diutus bahwa kamu jangan memusingkan diri terhadap kebutuhan-kebutuhanmu. Janganlah engkau membawa emas, perak, tembaga dan segala macam kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu itu. Ya, karena itu akan mengganggu konsentrasimu untuk memberitakan Injil. Tetapi pergi tanpa beban, maka dia akan mencapai tujuan dengan tepat. Pergi tanpa ada keraguan-raguan, tanpa harus bertanya-tanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi tidak perlu ada alasan-alasan yang lain. Ya, kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan bahwa itu adalah kebenaran, maka kita perlu lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat sama halnya ketika Allah memanggil Abraham ke suatu tempat, ya, ke sebuah daerah yang belum sama sekali diketahui oleh Abraham, tetapi Abraham dengan taat dia pindah dari negerinya ke tempat yang ditunjukkan Allah kepadanya. Ya, tanpa ada alasan apapun. Tanpa ada keraguan-raguan. Dia melangkahkan kaki dengan ringan. Percaya Tuhan sertai dan menolong dia. Ya. Dan ini adalah salah satu misi Allah yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh Abraham. Janji Allah untuk menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Memberkati Abraham serta membuat namanya masyhur. Lalu kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan atau melihat perkataan perintah ini, kita harus segera mengambil langkah, harus segera bertindak tanpa dibebani oleh rasa keraguan-raguan. Sama halnya seperti dari kisah Abraham yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa dia mengambil langkah yang tepat, meresponi apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, lalu dia pergi menggenapi misi yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan misi yang kami lakukan ke Kaltara, sebenarnya kami mengalami banyak keraguan-raguan, Bapak Ibu Saudara. Di awal pertemuan kami di dalam tim, saya berkata kepada tim bahwa kita harus mempersiapkan dana. Dan ketika kami mengecek berapa harga tiket pulang pergi ke Kaltara, Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat mahal sekali. Dan saya berkata kepada mereka, jika kalian punya iman, maka
itu akan terjadi. Dan dengan usaha yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, dengan membuat bajar dan sekalipun tidak terlalu banyak dapat dari usaha tersebut Bapak Ibu Saudara, tetapi itu cukup membantu dan kami bersyukur, dan pada akhirnya ya Tuhan cukupkan segala keperluan kami, Tuhan cukupkan segala biaya-biaya transportasi secara khusus untuk bisa pergi ke sana. Dan ketika kami mengambil langkah itu, maka kami masih melihat banyak penyertaan Tuhan. Kami melihat banyak pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang pasal yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak membebani diri mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Ya, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Nah, di sini saya melihat bahwa Yesus mengajari mereka supaya mereka tidak terbeban dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melarang mereka untuk tidak membawa bekal. Karena ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, maka mereka dicukupkan oleh Tuhan. Segala apapun yang mereka perlukan, segala apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Dan ketika kami selama di Kaltara Bapak Ibu, kami pertama kali tiba di tempat Ketua BPD GSCA yang ada di Kaltara. Dan kami disambut dengan begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kami tinggal selama 1 minggu di sana. Dan kami melayani di gereja itu. Dan kami melayani di beberapa tempat. Dan kami disambut begitu hangat. Baik itu hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat. Dan saya bisa melihat bagaimana jemaat ini punya hati yang melayani. Mereka punya hati yang menyambut hamba-hamba Tuhan dengan luar biasa. Ya, segala kebutuhan kami sehari-hari Bapak Ibu Saudara itu yang menyediakan adalah jemaat. Mereka sudah punya jadwal, bahkan jauh-jauh sebelum kami datang mereka sudah rapat membuat jadwal siapa-siapa saja yang akan menghidangkan makanan kepada hamba-hamba Tuhan yang akan datang. Dan kami diberitahu oleh hamba Tuhan atau gembala sidang yang ada di gereja di mana kami melayani, dan dia berkata seperti ini, semua yang kalian nikmati ini adalah jemaat yang menyediakan. Jadi mereka bergilir Bapak Ibu Saudara, ada yang menyediakan makan siang, ada yang menyediakan makan malam, dan itu berbeda-beda. Dan puji Tuhan kami menikmati banyak sekali berkat Tuhan di sana. Dan kami melihat bagaimana hospitality mereka, sambutan-sambutan mereka kepada kami, keramahan mereka kepada kami. Mereka memberikan apa yang mereka miliki. Mereka menyambut kami dengan begitu luar biasa. Sekalipun hanya melalui kebutuhan atau makanan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah pelayanan yang begitu luar biasa. Dan saya bisa melihat mereka sangat bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka mengerti pelayanan. Mereka memahami pelayanan begitu baik Bapak Ibu Saudara. Ya, dan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, dan jemaat semua terlibat Bapak Ibu, dan kami sangat diberkati dengan apa yang mereka lakukan. Dan saya teringat dengan ayat ini bahwa Tuhan yang mencukupkan. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kamu jangan membawa bekal selama engkau perjalanan. Di ayat yang ke-10 bagian terakhir Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini adalah artinya bahwa Tuhan yang sediakan, ya, Tuhan yang cukupkan. Oleh sebab itu kamu jangan pusingkan dirimu dengan segala kebutuhan-kebutuhan, karena itu akan menjadi membebanimu untuk menjalankan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian mereka juga harus berhati-hati, ya. Mereka juga harus memiliki tata krama yang baik Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ketika mereka masuk ke rumah, ketika mereka mengunjungi satu rumah Bapak Ibu Saudara, mereka juga harus menunjukkan sikap yang baik. Mereka juga harus menunjukkan tata krama yang baik Bapak Ibu Saudara.
Oleh sebab itu, ada banyak sekali pesan-pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Nasihat-nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, supaya mereka tidak salah di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka pergi, hal yang kedua adalah pergi untuk apa? Ya, kalau kita kembali melihat amanat agung Bapak Ibu Saudara, ya, pasal yang ke-28, di sana dikatakan bahwa menjadikan semua bangsa muridku. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam pasal yang ke-10 bahwa engkau harus menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan atau roh-roh jahat, lalu kemudian membangkitkan orang mati. Ini adalah tugas yang diberikan kepada mereka, menjadikan bangsa muridnya, ya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengajar mereka tentang hal-hal yang telah diperintahkan Allah, yaitu firman Tuhan, berkhotbah, ya, memberitakan kebenaran, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, apa yang kita bawa? Yaitu kebenaran firman Tuhan, ya. Memberitakan kepada mereka kebenaran firman Tuhan, mendoakan mereka yang sakit dan membebaskan mereka yang terbelenggu, ya. Memberikan kepada mereka kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, supaya mereka paham jalan keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita pergi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan ini, bukan hanya saja apa yang kita katakan, bukan hanya saja melalui khotbah, bukan hanya saja melalui pemberitaan firman Tuhan, tetapi hal ini juga harus disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Ya, itu juga harus disertai dengan sikap yang kita bawa. Kita memposisikan diri kita seperti apa? Karena kita pergi ke suatu daerah, kita membawa identitas Kristus. Kita merepresentasikan Kristus di tempat itu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengatakan diri sebagai orang Kristen. Berarti ketika kita pergi ke suatu daerah, kita juga perlu menjaga tindakan kita. Kita juga perlu menjaga sikap kita supaya tidak mempermalukan nama Kristus di dalam diri kita. Oleh sebab itu bukan hanya dari perkataan saja kita berkhotbah begitu baik, kita mendoakan orang sakit begitu baik, tetapi tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka melihat segala sesuatu, baik itu perkataan kita maupun tindakan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-10 ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-12 dan yang ke-13, di sana dikatakan bahwa apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ya, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ini berbicara mengenai tindakan yang mereka lakukan. Harus ada tata krama, harus ada sopan santun, harus ada keramahan yang mereka tunjukkan ketika mereka mengunjungi ke suatu tempat atau suatu daerah, atau ketika mereka bertamu ke rumah orang. Ya, mereka harus memposisikan diri mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus begitu tegas mengatakan kepada mereka, engkau harus memberikan salam. Ya, harus ada salam, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus ada sopan santun di dalam perilaku mereka, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kami sepanjang ada di dalam mission trip, Bapak Ibu Saudara, ketika kami berkunjung ke suatu tempat, ke daerah-daerah atau ke rumah yang mendoakan orang-orang, saya selalu mengingatkan tim, jaga sikap. Bersikaplah baik, bersikaplah sopan, selalu sambut, berikan salam, ya, kepada orang-orang yang kita temui. Berlaku ramah kepada mereka. Karena kenapa? Mereka melihat, ya, diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membawa identitas Kristus. Kita membawa identitas kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita perlu menjaga perilaku kita, sikap kita, sehingga apa yang kita beritakan, yaitu firman Tuhan, itu harus diikuti dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan baik kita juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kepercayaan terhadap Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan berhubungan erat dengan pemberitaan Injil. Kalau kita mempercayai Yesus sebagai jalan satu-satunya, jalan keselamatan, maka itu mendorong kita untuk memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mempercayai hal itu, tidak mungkin kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara.
Oleh sebab itu, kita perlu menjaga apa yang kita katakan, kita juga perlu menjaga apa yang kita lakukan. Sehingga dimanapun kita pergi, melakukan rencana ini, melakukan misi ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi berkat di sana. Sehingga segala firman Tuhan yang kita sampaikan, ditunjukkan melalui perbuatan kita, itu bisa menjadi berkat bagi mereka yang menyaksikan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi marilah kita jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang senantiasa menjadi berkat bagi orang. Ya. Jadi karena mereka melihat ada Kristus di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita ucapkan itu terhubung dengan atau terkait dengan apa yang kita perbuat Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya saja melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan-perbuatan kita. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin berbicara mengenai misi, terkadang kita punya pemikiran seperti ini bahwa harus keluar. Ya. Memang betul itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalau berbicara mengenai ini itu sangat luas sekali. Ya. Bukan hanya berbicara kita harus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalau engkau punya hati misi, mulai dari lingkup yang terkecil dulu. Engkau punya keluarga, jadilah contoh di situ. Engkau punya tetangga, jadilah teladan di situ. Engkau punya orang-orang yang ada di sekitarmu, jadilah contoh di situ. Baik itu di dalam perkataan, perbuatan, perilakumu. Ya. Karena jika engkau berkata bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau punya identitas kerajaan Allah, maka engkau harus merepresentasikan itu di lingkungan di mana engkau berada. Baik engkau yang bekerja, engkau harus menjadi contoh di situ. Engkau sedang membawa misi Allah, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil di sana. Orang-orang lain akan melihat dirimu, orang-orang lain melihat perbuatanmu, orang-orang lain menilai perkataanmu. Oleh sebab itu kita perlu menjaganya. Ya. Kalau engkau menjadi pemberitaan Injil, mulai dari ruang lingkup yang kecil ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu, jangan menunggu sampai engkau harus pergi keluar. Ya, tidak. Ya. Tetapi kita mulai dari ruang lingkup yang kecil. Beritakanlah Injil kepada mereka, baik itu melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan sikapmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami hal ini dengan sangat sederhana, bahwa pemberitaan Injil itu tidak perlu harus jauh-jauh, tetapi mulai dari lingkup yang kecil-kecil saja terlebih dahulu. Dan ketika kita melakukan hal ini, maka hal yang ketiga yang akan kita rasakan adalah janji penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Janji penyertaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 10 Bapak Ibu Saudara, bagaimana juga Allah menyertai mereka. Ya. Allah menolong mereka, dan di dalam Matius pasal 28 di sana ada janji firman Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ya, sebuah janji indah bahwa kehadiran dan juga kekuasaan Kristus akan senantiasa memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang percaya di dalam melaksanakan amanat ini. Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat penyertaan itu akan nyata di dalam kehidupanmu. Nah, kalau kita berbicara mengenai mengalami penyertaan Tuhan, di dalamnya terdapat perlindungan, terdapat penyertaan Tuhan, terdapat kebutuhan atau keperluan, ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara, macam-macam. Ada pertolongan di sana, ada penyertaan Tuhan, ya. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita kerjakan, itu akan Tuhan sertai. Ya. Jadi, mari kita ambil langkah, beraksi Bapak Ibu Saudara, lakukan segera, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan akan menyertai engkau. Ya. Dan kami bisa melihat sepanjang perjalanan kami Bapak Ibu Saudara, Allah mengirimkan orang-orang yang bermurah hati untuk menolong kami. Allah mempertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Lalu kemudian Allah
menolong kami bisa melihat bahwa menyertai perjalanan kami dari Batam sampai ke tempat-tempat yang kami kunjungi di Kaltara. Tuhan sertai Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masih ingat ketika perjalanan dari Batam ya ke Jakarta, ya di bandara di Batam sempat delay selama 3 jam Bapak Ibu Saudara. Dan kami tiba di Jakarta itu sudah hampir tengah malam, dan kami harus nginap di bandara karena besok kami baru melanjutkan penerbangan dari Jakarta ke Balikpapan dan menuju ke Tarakan Bapak Ibu Saudara. Dan sekalipun delay selama 3 jam, tetapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kami sampai kami tiba di Tarakan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kami tiba di Tarakan, kami 1 minggu stay di situ. Lalu kami melanjutkan perjalanan dari Tarakan ke Pulau Nunukan Bapak Ibu Saudara. Dan itu ada memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan laut naik speedboat yang kecil. Ya, sangat sempit sekali Bapak Ibu Saudara, dan itu sesak di dalam, ada cukup banyak orang. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menolong. Itu semua perjalanan sangat baik sekali ya. Dan saya sempat takut juga waktu itu ketika naik speedboat ini Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kalau tiba-tiba ada ombak yang besar. Ya, bahkan ketika ada speedboat lain yang berpapasan, maka itu ada gelombang-gelombang sedikit menghantam speedboat kami itu tuh, dan itu sudah goyang seperti ini. Dan saya deg-degan waktu itu karena memang saya jarang sekali naik kapal laut Bapak Ibu Saudara. Dan ini langsung kapal yang kecil sekali. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong semuanya. Ya, Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Bahkan tidak ada angin, tidak ada ombak yang besar, tidak ada hujan. Itu cuacanya cerah sekali. Dan sangat bersyukur kami bisa tiba di Nunukan tepat waktu. Ya, tepat waktu itu 3 jam perjalanan. Tepat waktu kami tiba di Nunukan tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Dan setelah tiba di Nunukan, kami juga harus mengunjungi Pulau Sebatik, perbatasan Malaysia. Dan kami juga naik perahu di situ Bapak Ibu Saudara, menyeberang lagi dengan perahu kecil, ya. Perahu kecil yang memuat sekitar 15 orang di dalamnya, ditambah dengan motor-motor yang ada. Jadi motor ditaruh di depan, kami di dalam duduk, ya. Dan ketika kami naik, ya, kami melihat posisi air dengan tingginya perahu itu sudah hampir sama Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau goyang sedikit, ya kadang-kadang air masuk, ya. Kadang-kadang percikan air itu masuk ya ke dalam perahu dan kena kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya sempat deg-degan juga ya. Karena saya takut Bapak Ibu Saudara, kalau goyang sedikit maka kita akan terjun ke laut. Ya, terjun ke laut. Dan puji Tuhan, dalam hal itu pun Tuhan juga sertai. Tanpa ada angin, tidak ada gelombang yang begitu tinggi Bapak Ibu Saudara, semuanya tenang dan semua di bawah kendalinya Tuhan. Begitu juga ketika kami kembali yang menyeberang lagi dengan menggunakan kapal yang sama atau perahu yang sama, Tuhan tetap tolong. Dan dari sini saya melihat penyertaan Tuhan, dan janji penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita bertindak, pergi memberitakan Injil, dan lihat, yakin dan percaya engkau akan mengalami penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu mengikut Tuhan. Jangan pernah ragu, ya, tetapi tetap andalkan Tuhan, maka Dia akan menyertai kita. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kembali meneguhkan iman kita bahwa ada perintah untuk pergi. Kita harus kerjakan, kita harus segera laksanakan, lalu kemudian kita melakukan apa-apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan, memberitakan Injil, ya, berkhotbah, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik itu melalui perkataan kita dan juga melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu pada akhirnya ketika kita mengerjakan ini, kita melihat penyertaan Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Dan kalau berbicara mengenai penyertaan Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara sudah mengalaminya. Ya, sudah banyak mengalami penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu lagi. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Apapun yang engkau kerjakan, selagi engkau mempercayai itu,
maka itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman ini kembali mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang percaya, ada sesuatu hal yang harus kami kerjakan untuk menggenapi firman-Mu, yaitu untuk memberitakan Injil. Tuhan, tolong kami untuk melakukan bagian ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan, untuk bisa berlaku baik, menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan keteladanan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yang bekerja, kami yang ada di ruang perkantoran, dimanapun kami berada Tuhan, di perusahaan-perusahaan, Tuhan tolong kami untuk senantiasa menjadi berkat di sana. Tuhan tolong kami untuk bisa menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan Injil keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman yang telah kami dengarkan ya Bapa boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kiranya kami senantiasa menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga menaikkan setiap doa-doa kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang akan memenuhi bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, anggota DPR ya Tuhan, dan bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin yang di pelosok, di desa-desa, di kecamatan ya Tuhan. Engkau Allah memberkati mereka sehingga mereka memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat kota Batam secara khusus Tuhan, Engkau berkati, pulihkan kota Batam, perekonomian kota Batam Tuhan pulihkan, berkati perusahaan-perusahaan yang ada ya Bapa. Berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang akan memenuhi kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di kota Batam, hamba-hamba-Mu yang ada di kota Batam, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di kota Batam. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kota ini ya Tuhan, sehingga melalui diri kami semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada terang Kristus. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus berdoa buat GSCA Bethesda, gereja kami Tuhan. Engkau Allah berkati dalam setiap program-program yang ada, pelayanan-pelayanan yang sudah dijalankan. Tuhan berkati, mampukan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan tambahkan pengurapan-Mu atas kami, sehingga kami boleh melakukan setiap pelayanan ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Gembala Sidang, Pendeta Ibu Naomi Sapan sebagai gembala kami Tuhan. Engkau berkati, kiranya Tuhan hikmat, kebijaksanaan dan pengurapan yang akan Tuhan terus tambahkan atas hamba-Mu. Kami Tuhan juga berdoa ya Bapa, buat pergumulan kami untuk pembangunan gereja, pembelian tanah untuk membangun gereja GSCA Bethesda. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas rencana ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Kami hanya berdoa kiranya Tuhan perlancar setiap proses-proses pembelian tanah ini Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan tunjukkan kepada kami tanah yang tepat, tanah yang baik, yang tidak ada persoalan atau permasalahan kepemilikan, sehingga segala pengurusan perizinan boleh berjalan dengan baik, sehingga ke depannya Tuhan tidak ada persoalan-persoalan, sehingga kami boleh menjalankan setiap pelayanan dengan tenang, dengan baik, dengan sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Segala dana yang kami perlukan, biaya-biaya yang kami butuhkan Tuhan, kami percaya Engkau Jehovah Jireh yang mencukupkan semuanya seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, sertai mereka Tuhan, lindungi mereka. Engkau Allah yang akan terus bersama-sama dengan mereka, memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berbeban berat, ada di dalam pergumulan, kiranya Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh percaya bahwa segala sesuatu yang kami
lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan kembalikan semuanya itu berlipat kali ganda. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tetapi kami akan menerima setiap jawaban-jawaban doa setepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang akan terus menyertai kami, dan biarlah kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu, mari angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita memuji Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagukan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak diagukan. Oh, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.